Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak Kak Esther Divamananti Putri atau biasa dipanggil Kak Veve. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Di hari Selasa ini, bagaimana sih kabar adik-adik? Apakah ada yang sakit? Tidak ada, syukurlah. Hari ini kita akan belajar dengan tema lingkungan alam, subtema api, subtema manfaat api. Adik-adik pernah lihat api tidak? Pernah. Biasanya api itu warnanya apa ya? Merah, kuning, lalu oranye. Biasanya adik-adik itu lihat api itu di mana ya? Di dapur saat mama masak ya. Lalu di mana lagi? Di hutan. Oh, kalau di hutan itu mungkin saat adik-adik lihat ada kebakaran hutan di TV-TV gitu ya. Lalu ada di mana lagi? Saat kemah. Benar. Kalau begitu, manfaat api itu apa saja? Untuk memasak. Untuk apa lagi? Kan kemah biasanya saat malam, dingin-dingin. Kalau ada api unggun itu biasanya untuk menghangatkan tubuh supaya nggak dingin lagi di malam hari. Berarti selain manfaat api untuk memasak, yaitu untuk menghangatkan tubuh. Bagaimana sih rasanya api itu? Panas. Kalau begitu, api itu berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya, mengapa sih api itu berbahaya? Karena bisa membuat orang meninggal. Karena bisa membuat orang terluka. Kalau begitu, kita tidak boleh dekat-dekat dengan api agar kita tidak terluka. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan menggunakan kegiatan yang berhubungan dengan api. Kegiatan pertama yaitu menggambar dan mewarnai api unggun. Yang kedua yaitu kita akan membuat lilin padam di dalam botol. Kegiatan yang pertama yaitu menggambar dan mewarnai api unggun. Nah, seperti ini. Alat dan bahannya yaitu ada kertas, lalu ada krayon, lalu ada pensil. Pertama-tama yaitu membuat nama, menuliskan nama di pojok kanan. Nama adik-adik ya. Menggunakan pensil. Nah, setelah nama dituliskan, yang kedua yaitu membuat sketsa. Sketsa pertama yaitu adik-adik bisa membuat dimulai dari ini, kayu-kayunya dulu. Nah, setelah kayu-kayunya dibuat, adik-adik boleh melukiskan bagiannya api. Nah, setelah itu adik-adik bebas mewarnainya dengan krayon, yaitu adik-adik bisa menggunakan warna coklat, warna merah yang sudah tadi adik-adik jelaskan tentang apa saja warna-warna api, warna oranye, warna kuning. Kegiatan yang kedua yaitu membuat lilin padam di dalam botol. Alat dan bahannya yaitu ada botol yang telah dilubangi bagian tutupnya, lalu ada mangkok yang tidak ada isinya,
lalu ada lilin, ada korek api, lalu ada air secukupnya. Langkah pertama yaitu menyalakan api alias lilin. Adik-adik bisa meminta bantuan kepada guru ataupun orang tua ya. Setelah itu tetesannya ditaruh di mangkok agar lilinnya bisa berdiri di dalam mangkok. Selanjutnya, setelah lilinnya berdiri di dalam mangkok, yaitu menuangkan air ke dalam lilin. Setelah lilinnya dan airnya ada di dalam mangkok, langkah selanjutnya yaitu menutupnya di dalam botol. Lalu adik-adik menunggu sampai lilinnya padam. Welcome to my playground. Tadi adik-adik sudah melakukan dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu menggambar serta mewarnai api unggun. Kegiatan yang kedua yaitu membuat lilin di dalam botol padam. Kegiatan apa sih yang paling disukai oleh adik-adik ini? Ada yang menyukai kegiatan menggambar, ada yang menyukai kegiatan membuat lilinnya di dalam botolnya padam. Nah, kalau begitu, tadi adik-adik belajar sama kakak apa saja ya? Ya, tadi adik-adik belajar tentang manfaat api, yaitu untuk menghangatkan tubuh, untuk memasak, lalu ada warna api, lalu ada api itu ciptaan Tuhan, lalu api itu sangat berbahaya dan panas. Nah, kalau begitu, adik-adik hari ini apakah senang? Nah, kalau tadi sebelum memulai kegiatan kita berdoa, maka setelah melakukan kegiatan kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa.